Lakukan audit konstruksi atas kelayakan gedung itu karena banyak kolom-kolom yang tidak presisi ataupun yang miring-miring. Terkait progres ini mungkin saya juga agak bingung kemarin sudah sampai, tapi saya coba ke yang terakhir aja Pak ya, yang mungkin kenapa tidak sampai 100%. Jadi saya sedikit berbicara kronologis saja supaya agak jelas, jadi agak kronologis sedikit supaya bisa jelas kesininya. Jadi kenapa sampai menjadi 94,7% itu sebelumnya bahwa penyelesaian itu harus diselesaikan di bulan Desember, dan Desember itu tidak selesai, kemudian ada permintaan waktu adendum. Kalau singkat, ada progres yang signifikan dari pertemuan Rabu kemarin, ya, dari hearing kita pada saat penyampaian kemarin. Hari ini adalah pertemuan yang diharapkan semua pihak, dan pihak yang berkepentingan telah hadir dalam kesempatan pertemuan ini. Tentu barusan apa yang menjadi keputusan yang disampaikan dari audiensi atau rapat kedua barusan. Kalau menurut saya ini adalah satu perkembangan yang positif, gitu ya, di mana semua pihak mau duduk bersama, mau mencari solusi dari terhambatnya perjalanan pembangunan poliklinik. Gitu. Ya, tadi sudah ada waktu hari Senin, mudah-mudahan di Senin itu semua bisa berbicara di sana dari hati ke hati. Persoalan administratif yang memang hari ini dari awal juga saya kemarin soal gimana baiknya gitu, supaya hal ini tidak lagi menjadi saling menyalahkan satu sama lain pihak gitu loh maksudnya. Jangan saling lempar, betul. Jadi harapan kita hari ini dari awal, ya mudah-mudahan semua bisa duduk bareng dengan kepala dingin untuk menyelesaikan soal ini gitu loh. Jadi sehingga ke depan harapan kita setelah kasus ini, polemik ini berakhir, adapun persoalan nanti gedung itu ternyata hasil perusahaan audit inspektorat atau BPK ada masalah di kemudian hari, itu persoalan lain, tidak usah dihambat dengan perjalanan hari ini gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya menjadi cambuk seorang PPK, ya KPA itu dari pembangunan poli di Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini ya bisa menemukan sesuatu untuk membereskan kerusuhan di pembangunan poli tersebut. Sebenarnya bukan apa, ini miskomunikasi saja antara MK, PPK dan juga PT. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Kalau kita udah duduk bersama, di mana ada kelemahannya, di mana ada kekurangannya, itu bisa diselesaikan dengan baik. Makanya saya instruksikan hari Senin dihitung ulang kembali, karena ada selisih volume. Kata PT 100%, kata MK 94,7%. Itu adalah perbedaan volume sampai dengan tanggal 26 Februari. Karena waktu itu Pak Direkturnya bukan PNS. KPA kan harus PNS. Makanya KPA merangkap PPK itu oleh Pak Nendi, PNS. Seperti itu. Sekarang direkturnya ganti, otomatis gitu kan. Tapi belum Pak Direktur sekarang KPA, tapi bukan KPA untuk bangunan. Jaminan pelaksanaan itu terkait dengan pekerjaan tentu ya. Sejauh ini jaminan pelaksanaan itu kan ada waktunya. Nah, ketika jangka waktunya berakhir, itu by system sebenarnya bahwa bank yang menyatakan tidak bisa, bukan kita, itu banknya. banknya ya? Iya, bank yang, karena jaminan pelaksanaan itu ada waktunya. Iya. Ketika waktunya habis,
Ya gimana lagi? Bank yang mutu bukan kita gitu. Mekanisme Itu gitu ya? Mekanisme, by system sebenarnya bukan kita. Kita mah ini kan ada pihak, ada kita, ada PPK, nah ada bank Ya. sebagai menjamin itu by system, bukan kita yang bilang oh jangan dicair, bukan kita. Itu by system gitu sebenarnya. Oke. Pak, besok kan ada saran dari DPR untuk dihitung ulangnya dari pihak pelaksanaan ini gimana? Insya Allah. Kalau secara teknis, Insya Allah kita kewajiban pelaksana atau kontraktor itu kan menyelesaikan pekerjaan. Betul. Ya, Insya Allah kita sudah selesaikan pekerjaannya. Mengenai bahwa ada yang kurang, ada yang belum selesai, ada yang selisih, masih ada regulasinya, jaminan pemeliharaan. Ya. Nah, di pemeliharaan Insya Allah kita bereskan. Gitu. Kalau kan gunanya nanti ada PHO, kemudian ada opnam bersama. Nah. Pada akhirnya kan, oh ini kurang. Di masa pemeliharaan itu yang akan kita bereskan. Tuntas. Nah, ketika pemeliharaan nanti ada lagi jaminan pemeliharaan. Ya. Keluar lagi nanti jaminan pemeliharaan. Jadi tetap beregulasi lah semuanya gitu ya. Pak, Dan mungkin track aja ya. ada kesiapan ya Pak ya, seandainya ini tadi ada opsi misalnya diputus kontrak dan diganti, itu mungkin udah disiapkan juga oleh Bapak PIP ya. Insya Allah sebenarnya begini, kita tetap berpikir jangan sampai putus kontrak. Nah, Karena intinya sebenarnya pekerjaan ini untuk orang banyak. ya, betul. Jadi tidak ada di kepala kita mau putus kontrak, tidak ada. Karena kita berusaha kerja maksimal. Nah, itu Kira-kira maksudnya. begitu ya. Dia tadi ada di depan tadi. Mohon maaf, iya. Ya, kita berharap tidak ada. Kalau putus kontrak artinya kerja nggak selesai. Kita mau Iya. kerja kita selesai. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu antara PPK, PPTK, Direktur, kemudian juga dari konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan. Hari ini clear, kami tunjukkan bukti-bukti bahwa progres pekerjaan pembangunan Poliklinik RSUD Dr. Soekarjo sampai pertanggal 18 Maret itu belum selesai 100%. Dan MK menegaskan bahwa sesuai dengan masa pemberian pekerjaan itu sampai tanggal 26 Januari tahun 2021 hanya mencapai 94,7%. Adapun ada rencana mereka menghitung ulang, menurut kami harus dihitung tapi bukan volume, karena volume sudah selesai dalam fase di tanggal 26 Januari 2022 ya. Tetapi untuk kualitas pekerjaan mesti dilihat apakah itu pekerjaannya benar sesuai dengan spek atau tidak. Terkait tadi ada pekerjaan yang warmesnya tidak memenuhi spek, memang itu harus dibongkar agar tidak terjadi kegagalan bangunan. Yang kedua, kami bersyukur tadi ada penegasan bahwa selama masa pekerjaan dari tanggal 8 Oktober tahun 2022 sampai saat ini baru hanya 1 kali dikeluarkan jaminan pelaksanaan oleh pelaksana pekerjaan, yaitu pada tanggal 3 Januari tahun 2022. Sehingga clear antara tanggal 8 Oktober tahun 2021 sampai Januari tanggal 3 itu pekerjaan dilakukan tanpa jaminan pelaksanaan karena hanya ada 1. Saya kira ini sangat fatal dan ini harus diluruskan kembali. Selanjutnya, kalau nanti itu terdapat kekurangan, dasarnya apa untuk memperpanjang ini? Tentu dengan adendum. Nah, kalau adendum tidak mungkin dilakukan adendum pelaksanaan sementara pekerjaan sudah habis 2 bulan yang lalu. Dan siapa yang akan menandatanganinya? Karena PPK-nya sudah berubah. Jadi sekali lagi, sesuai dengan standar tadi yang dari, kalau nggak salah dari Dinas Kesehatan menyarankan, 1, lakukan audit konstruksi atas kelayakan gedung itu karena banyak kolom yang tidak presisi ataupun yang miring-miring. Ya, termasuk wermes di atas yang tidak sesuai dengan spek yang harus dibongkar. Kedua, terkait dengan administrasi, lakukan permohonan konsultasi atau pendapat kepada LKPP sehingga semua clear, semua aman. Karena kami tidak ingin kemudian negara dirugikan. Fakta pada saat ini jaminan pelaksanaan sebesar 650 juta pun yang 1 itu belum dapat dicairkan atau masih gagal dicairkan saat ini. Ini jelas negara dirugikan. Karena itu harus segera ada keputusan cepat dari pimpinan daerah, juga harus segera BPK
untuk menindaklanjuti, melakukan audit segera agar dia tidak menggantung kemudian hari. Terima kasih Pak.